Sekarang kita beralih kepada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dikenal sebagai Asy-Syekhul Akbar, guru terbesar. Guru terbesar. Al-Kibritul Ahmar atau Al-Kibritul Ahmar, belerang merah. Tapi saya kira menarik sekali ya. Ada orang mengatakan bahwa Ibnu Arabi adalah Ibnu Aflatun. Ibnu Aflatun, putra Platon, anak Platon. Begitu. Ya, saya kira nanti kita akan mengetahui bagaimana dia mengadopsi semua pikiran-pikiran neoplatonisme, tapi mengambil Platonnya, bukan mengambil Aristonya. Aristo meskipun sama, tapi kekuatan misalnya Al-Farabi, misalnya Ibnu Sina, sebagainya mengambil Aristonya lebih kuat daripada Platonnya ya. Lahir di Murcia, Andalusia 1165, kemudian wafat di Damaskus dalam perjalanan melanglang buana seluruh negeri-negeri di dunia. Beliau melakukan pengembaraan selama 40 tahun lamanya. Di mana-mana di kuburan mampir, dia bicara dengan kuburan itu. Ngomong sendiri apa sendiri, berdialog dengan tokoh-tokoh. Kayak Gus Dur ya, saya tahu Gus Dur itu kok ngomong sendiri aja tuh gimana sih, gitu ya. Sama dengan Ibnu Arabi ini. Nah, tapi oke, panjang sekali sejarahnya, tetapi saya ingin kesempatan ini selalu tersentuh bahwa seluruh pengetahuan, hampir semua pengetahuan yang diperoleh oleh Ibnu Arabi diperoleh dari 3 orang perempuan. Nah, ini dia yang jarang sekali dikemukakan oleh bahkan saya sudah menulis bahwa tokoh-tokoh besar dunia itu mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari perempuan. Namun sekali nanti saya akan sampaikan satu pandangan bagaimana pengaruh perempuan terhadap Ibnu Arabi itu. Bahkan di dalam buku ini saya mengatakan bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu diperoleh dari perempuan. Itu yang ingin saya sampaikan nanti pada akhirnya bagaimana. Terjemahan Aswaq sepenuhnya adalah puisi-puisi, perbincangan-perbincangan dengan siapa ini? Lady Nizam, Sayyidah Nizam, anak perawan Syekh Abu Syuja, yang biasa disebut Ain Syams, matahari. Jadi ini julukan saja. Perempuan itu luar biasa ketika Ibnu Arabi datang ke Mekah tawaf. Itu begitu. Aduhai Tuhan, gitu ya. Kau telah memesonaku. Engkaulah kearifan zaman. Jadi lagi tawaf disentuh, ada perempuan indah sekali, terus membacakan puisi dan dibalas oleh Ibnu Arabi dengan membaca puisi lagi gitu ya. Dan itulah respon dari perempuan Nizam itu tadi, mendengar kata-kata puisinya Ibnu Arabi itu. Ini puisinya ini. Aduhai jiwa yang gelisah, apakah mereka tahu hati manakah yang mereka miliki? Oh, relung hatiku. Aduhai, andai saja engkau tahu lorong manakah yang mereka lalui. Adakah engkau tahu apakah mereka akan selamat atau binasa? Mendengarkan begini terus komentarnya perempuan itu mengatakan, aduhai Tuhan, kau telah memesonaku. Engkaulah kearifan zaman. Di sana gitu. Oke, terus saja. Namanya satu Fakhrun Nisa, kebanggaan kaum perempuan. Kemudian Qurratul Ain, cahaya mata dan nazam. Dalam perjalanannya begitu mudahnya Ibnu Arabi menulis buku, seakan-akan didiktekan oleh Tuhan dari langit. Itu cepat. Saya sendiri juga nggak ngerti bagaimana bisa sampai 500 buku beliau telah menulis buku, dan puisi-puisinya banyak sekali dan berbagai macam bidang.
yang itu Hatul Maki. Jadi tokoh buku yang terkenal sekali aja disebutkan ada Hatul Maki ya. Berapa jilid saya punya nih, belakang itu ada terjemahan juga apa namanya itu Dafail A'laqnya ada, Fususul Hikam juga ada, saya punya Fususul Hikamnya, ada Dafail A'laqnya, Dafail A'laqnya syarah dan terjemahan Asywaqnya ada. Nah, begitu ya. Jadi luar biasa. Paling-paling tiga aja deh yang saya punya itu. Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam dan Terjemahan Asywaq. Tapi ada juga Wasaya Ibnu Arabi ya, banyak juga bagus sekali. Baik teman-teman sekalian, buru-buru sekali, tokoh ini dikenal dengan sebagai penggagas Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud. Sebetulnya katanya Ibnu Arabi sendiri tidak menyebutkan kata ini, tetapi anak tirinya Al-Qunawi, Sadruddin Al-Qunawi, itu yang mempopulerkan istilah ini dan menyebarkan, menafsirkan kata-kata bapak tirinya itu ketika dia di Konya, ketika Ibnu Arabi melampaui ke sana dan menikahi di sana. Saya sudah pernah ke sana, ziarah ke sana, sederhana sekali sebetulnya masjidnya, kemudian ada kuburannya di situ dan sebagainya terusnya, gitu ya. Itu apa Wahdatul Wujud itu ya bahasa Indonesianya kesatuan eksistensi, unity of being, dan itu adalah proses emanasi apa ya namanya itu file melimpah gitu ya. Ini kan konon ajarannya Plotinus ya, ajarannya Plotinus. Plotinus itu lahir di mana itu di Iskandaria dan membawa dua pandangan kajian atas, meneruskan dua tokoh pendahulunya yang hebat sekali, Platon dan Aristo itu. Nah, di situ dibawa ke mana? Ke Syria. Di sanalah kemudian banyak sekali para ulama belajar di Syam, di antara tiga wilayah Syam itu Syria, Yordania, dan Palestina, tempat-tempat di Lebanon. Nah, itu di puncak pusat semua tokoh-tokoh besar yang Oke. Jadi itulah yang menjadi besar dan ini mengilhami semua tokoh sufi sesudahnya. Hamzah Fansuri di Indonesia itu membawa ajaran ini ke Indonesia. Namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi. Bukan tasawuf amali atau sunni melampaui. Oke? Nah, saya begini, puisinya banyak sekali ya. Punya banyak sekali, tapi saya akan membaca puisi saja, satu saja di sini. Ra'aitul haqqa fil a'yani haqqa fil asma'i falam arah siwa'i. Aku melihat sang kebenaran dalam realitas-realitas. Dalam nama-nama, aku tidak melihat semuanya kecuali aku. Melampaui itu ya. Bagaimana proses emanasi kepada dirinya itu, kepada alam semesta, pada manusia dan sebagainya ya. Dan ini juga jangan kaget juga, jangan kaget juga puisinya siapa Ibnu Arabi ini yang saya ambil aja sedikit-sedikit ya. Fayahmaduni mu'ahmaduhu wa ya'buduni mu'ahbuduhu. Ini dia memujiku, Tuhan maksudnya itu. Aku memujinya. Dia mengabdi kepada aku, mengabdi kepadanya. Bahaya ya, bahaya nih. Tapi kita harus memberi pengertian, memberikan apa yang dimaksud. Ya menurut saya tentu saja husnuzon sekali saya. Dia memujiku artinya dia senang kepada aku karena aku taat kepadanya. Dia mengabdi kepadaku. Maknanya adalah dia mengabulkan doa-doaku. Begitu sesungguhnya. Teman-teman sekalian, hampir semua kata-kata adalah metafora, itu adalah simbol-simbol, adalah kode-kode yang tidak bisa kita memberi makna secara tekstual, secara literalistik sama sekali. Kita harus memahami orang yang mengatakannya itu dan konteks apa dia sedang mengatakan seperti itu dan seterusnya dan seterusnya.
Sampai dari situ yang terkenal lagi dari Ibnu Arabi adalah sama dengan Al-Halal juga prosesnya itu kemudian menjadi wahdatul adiyat gitu. Orang mengatakan kemudian panteisme dan sebagainya ya. Ya terserah deh ya, apa maknanya ya. Ini saya juga apa. Laqad kuntu qabla al-yaumi unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani. Laqad sara qalbi qabilan kulla suratin famar'a li ghazlanin wa dairun li ruhbani wa baitun li awthanin wa ka'batu ta'ifi wa alwahu tawratin wa mushafu qur'ani. Adinu bidinil hubbi aina tawajjahat rakaibuhu fal hubbu dini wa imani. Dulu sebelum ini aku menolak berteman dengan orang yang berbeda agama dengan aku. Itu ya. Tetapi hatiku kini telah siap menerima, menyambut atas segala realitas. Pada padang rumput untuk para rusa, untuk kuil tempat para rahib, kemudian rumah baitun authanin, baitun rumah untuk berhala-berhala, kemudian Ka'batu Ta'ifi, Ka'bah untuk orang Tawaf, papan sabat Taurat itu, papan-papan Taurat itu ya, kemudian wa mushaf Qur'ani. Aku mabuk cinta, kemanapun dia bergerak, di situ aku mencinta. Aku ada bersama dia dan cinta kepadanya adalah dini wa imani. Teman-teman sekalian, sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang sebuah kata yang dipahami. Saya kira perlu melihat betul ya perbedaan. Saya bilang ad-din dan asy-syariah berbeda sama sekali. Tetapi kita sering menerjemahkannya sebagai sama. Ini menimbulkan masalah besar sekali sesungguhnya. Syariat, syariah, ad-din, apalagi al-fiqh, syariah, ad-din, itu sangat berbeda. Efek-efeknya berbeda sama sekali. Ketika siapa namanya, Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, bicara tentang ayat walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi kami masing-masing dibuat bermacam-macam jalan syariah. Jadi walikullin ja'alna, bagi masing-masing kalian kami jadikan syir'ah, tariqah, jalan, sabil, jalan. Jadi syariah adalah jalan, metode, cara untuk menuju kepada Tuhan. Oke? Nah, tapi ad-din wahid. Kemudian dia mengatakan ad-din wahid, wasyariah mukhtalifah. Itu adalah satu, syariat berbeda. Teman-teman sekalian, terakhir aja nih, kira-kira ya, sekalian. Dan dari apa namanya, beliau tadi sampaikan bahwa ini saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa dari pandangan Syekh Muhyiddin Arabi yang memberi pengetahuan kepada saya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama secara genetiknya atau apa namanya asal hakikatnya sebagai manusia dengan seluruh potensi kemanusiaannya, tetapi berbeda dari sisi biologisnya. Itu jadi sama dari sisi gender, tapi juga berbeda dari sisi biologis. Ibnu Arabi sudah mendendangkan ini dalam puisinya yang sangat indah. Itu. Dan ini mendahului semua para pemikir, termasuk Platon sendiri, termasuk orang-orang lainnya. Dua orang yang menurut saya pikirannya telah melampaui dari zamannya sendiri, bahkan berzaman-zaman, adalah untuk isu perempuan dan laki-laki nih, gendernya, yaitu Ibnu Arabi dan Ibnu Rushd. Ibnu Arabi bertemu dengan Ibnu Rushd di rumahnya, dan Ibnu Rushd begitu mengagumi anak muda yang namanya Ibnu Arabi ini. Wah, luar biasa. Oke, apa namanya? Puisinya yang disampaikan di dalam Futuhatul Makkiyah ya. Innan nisa'a syaqa'iqul dhukrani fi 'alamil arwahi wa abdani wal hukmu muttahidul wujudi wa 'alaihima
wa huwa al-mu'abbaru anhu bil insani wa tafarraqa anhu bi amrin 'aridi fasul inasi bihi min dzikrani, gitu ya. Perempuan adalah saudara laki-laki, pasangan, gitu ya, di dalam alam ruh dan dalam tubuh kasar. Keduanya satu dalam eksistensi, ialah manusia. Perbedaan keduanya accident semata-mata. Perempuan dan laki-laki memang berbeda dari sisi accident-nya. Tetapi accident sesuatu yang diciptakan temporal dan sebagainya, bukan sesuatu yang given dan seterusnya. Demikianlah teman-teman sekalian, mohon maaf atas keburu-buruan saya. Ambisinya banyak sekali, tetapi waktu saya kira ya untuk memberi ruang kepada Pak Haidar Bagir. Mudah-mudahan saya banyak sekali kelirunya diperbaiki oleh Pak Haidar Bagir ya. Ini kan asumsi saya aja ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.